Shalom teman-teman sekalian, jumpa kembali dengan saya dalam video kali ini. Terima kasih atas kesediaan teman-teman semua. Teman-teman diberkati oleh Tuhan pastinya. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan membahas video mu'alaf yang kemarin saya sempat bahas di part pertama, di mana dia tidak setuju kenapa Yesus bisa lahir berbeda-beda. Dan untuk itu di video kedua ini kita akan mengomentarinya secara bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita melihat terlebih dahulu video yang berikut ini. Di mana di Islam kita mempunyai batasan. Kita nggak bisa menyebut Tuhan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti kita. Saya dulu meyakini, di akidah saya dulu adalah kita serupa dengan pencipta kita. Itu dulu yang saya yakinin benar. Tapi pada saat saya hijrah, saya ngaji, ternyata tidak mungkin pencipta kita seperti kita. Karena apa? Yang saya masih ingat sampai sekarang adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan Nabi Ibrahim melalui api. Ya, baik teman-teman semua, kita sudah mendengarkan apa yang menjadi pernyataannya ya, bahwa di agamanya sekarang atau imannya sekarang, Allah itu tidak bisa digambarkan ya, tidak bisa bermain katanya. Misalnya Allah itu seperti ini, seperti itu, seperti dia, seperti ya macam-macam lah ya. Itu Allah tidak bisa ya. Mungkin karena pemahaman mereka bahwa Allah itu zat ya. Dan juga sampai sekarang ini Muslim itu tidak bisa menjelaskan tentang zat ini ya. Jadi sebenarnya kepada pribadi Allah ini tidak bisa disebutkan zat, tetapi roh adanya ya, roh. Kalau zat ini tidak tepat, tetapi roh yang paling tepat untuk menyampaikannya kalau tertuju kepada Tuhan. Nah teman-teman sekalian, kita harus pahami ya bahwa apa yang disampaikannya tadi, bahwasanya itu tidak bisa digambarkan. Itu di Tuhannya Islam, tetapi Tuhannya Kristen, Allah itu bisa digambarkan. Buktinya di mana teman-teman sekalian? Kita bisa melihat di dalam Kejadian ya, di dalam Kejadian pasalnya ke-1 ayatnya yang ke-26 dan ke-27. Bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa ya, menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kita melihat bahwa kita serupa dengan pencipta kita ya, kita serupa ya, manusia diciptakan seturut dan segambar ya dengan Tuhan. Untuk itu kita bisa mengatakan bahwa Allah itu punya mata, punya hidung, punya telinga, punya mulut. Beda seperti Allahnya Muslim dan juga Allah kamu ya yang mu'alaf saat ini. Kamu punya Tuhan itu tidak punya telinga, jadi dia tidak bisa mendengarkan apa yang kamu sampaikan. Juga tidak punya mulut, tidak bisa berbicara. Juga tidak punya mata, sehingga dia tidak bisa melihat kamu, apa yang kamu perbuat. Tetapi Tuhan orang Kristen itu punya mata, karena Tuhan bisa melihat apa yang kita lakukan. Firman Tuhan berkata, satu helai rambut pun jatuh dari kepalamu, Tuhan mengetahuinya. Untuk itu Allah kami punya mata. Kedua, Allah kami punya telinga. Ya, dibuktikan dengan cara bagaimana? Tuhan bisa mendengarkan apa yang menjadi pergumulan orang-orang Kristen. Tuhan bisa mendengarkan seruan kita kepadanya. Dan juga Tuhan punya mulut, ya, punya mulut. Di mana Tuhan berbicara, Tuhan berfirman, ya, Tuhan berfirman. Ya, sehingga jadi segala sesuatunya. Dia firman, jadilah binatang ini, jadilah segala macam penciptaan Allah itu semua jadi hanya melalui firman. Berarti Tuhan punya mulut ya. Jadi sangat berbeda dengan Tuhan kamu atau Tuhannya Islam ya, yang tidak bisa digambarkan. Nah, jadi Allah kami bisa menggambarkannya. Itu lagi sebabnya bahwa kami bisa memprediksi bahwa Allah punya 3 pribadi dalam satu hakikat, yaitu pribadi Allah Bapa sebagai Allah satu-satunya, dan kedua firman ya, firman Allah ya. Ada firman Allah yaitu Yesus Kristus ya, setelah sudah menjadi manusia, dan yang ketiga Allah punya roh. Ya, jadi ketiga ini kami bisa prediksi, kami bisa mengerti hal ini, tetapi Islam sama sekali tidak paham hal ini. Yang berikut teman-teman sekalian dikatakan bahwa
ada Allah menampakkan diri kepada Nabi Ibrahim atau Nabi Abraham. Ya, ini lucu sekali teman-teman sekalian ya. Jadi Allah bukan menampakkan diri melalui api kepada Abraham, tetapi kepada Musa. Ya, dia salah teman-teman sekalian ya. Dia salah. Wajar kalau dia mualaf. Allah menampakkan diri kepada Musa. Kita bisa lihat di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat 2, 3, dan 4. Di sana sudah dijelaskan bahwa Allah menampakkan diri kepada Abraham dalam bentuk api ya, bukan Abraham ya. Jadi sekali lagi Allah kami berbeda dengan Allahnya Islam. Oke teman-teman, mari kita melihat video yang berikut lagi. Ada salah satu nabi yang ditampakkannya, yang dia meminta izin untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabi ini, dia bilang, kamu tidak akan bisa menahan atau melihat kemuliaanku. Tidak ada satupun yang menyatakan bahwa wujudnya Tuhan itu seperti apa, kita tidak ada yang tahu. Jikapun ada yang menyatakan Tuhan itu mempunyai hidung, Tuhan itu mempunyai kaki, gitu kan. Kalau misalnya kita bilang kita serupa dengan ciptaan kita, bagaimana dengan kucing? Bagaimana dengan anjing? Bagaimana dengan babi? Bagaimana dengan monyet? Apakah kita bisa bilang apakah yang menciptakan kita sama seperti mereka? Itu tidak. Oke. Di videonya yang kedua ini teman-teman sekalian, ini sangat lucu sekali lagi. Ya, dia tidak tahu ya siapa nabi itu yang bertemu dengan Tuhan, lalu nabi itu tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan ya. Dia nggak bisa menebak ini, dia tidak tahu cerita ini ya. Jadi jarang baca Alkitab teman-teman sekalian. Itulah sebabnya dia mualaf, tinggalkan Kristen ya. Jadi sebenarnya kita beritahukan sama dia ya teman-teman sekalian. Jadi nabi itu yang tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan itu yaitu Musa ya, ketika dia ke Gunung Sinai. Ya, dia tidak akan bisa melihat kemuliaan Tuhan ya, sehingga ya Tuhan menaunginya, menutupinya dengan awan ya. Jadi yang bisa dilihat oleh Musa hanya belakangnya Tuhan saja, tidak bisa melihat Tuhan karena Tuhan itu tentunya kudus adanya. Ya, itu sebabnya Tuhan dikatakan tidak bisa dilihat, dan itu sebelum Tuhan menyatakan dirinya dalam bentuk fisik manusia ya, yang kita kenal dengan Tuhan Yesus Kristus. Setelah Tuhan menyatakan dirinya dalam bentuk manusia, yaitu firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, kita bisa merabanya, orang bisa melihat ya bagaimana bentuknya, juga mendengarkan langsung apa yang menjadi pengajaran-pengajaran daripada Allah ini sendiri ya, di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Nah teman-teman sekalian, bagian yang kedua yang dia klaim tadi dan kita berikan jawaban adalah dia tidak masuk akal kalau Tuhan itu serupa dengan ciptaannya ya. Seperti kalau misalnya itu katanya, berarti bagaimana dengan kucing, anjing, babi? Ya, apakah Allah juga sama seperti itu? Tentunya tidak, teman-teman sekalian ya. Sangat tidak sama dengan binatang ya. Allah kita itu ya Allah yang suci adanya gitu ya. Tetapi dia punya wujud ya. Dia punya wujud. Nah, untuk mengenai bagaimana apakah Allah juga sama seperti hewan dan itu, tidak. Tapi Allah hanya berfirman bahwa marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Ya, hanya kepada manusia, dalam penciptaan manusia inilah dia berfirman demikian. Sedangkan penciptaan terhadap binatang atau hewan tumbuhan itu Allah hanya berfirman, ya, hanya berfirman saja dan itu semua jadi. Tetapi ketika dia menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya, Allah bekerja dengan tangannya. Dengan mengambil debu tanah, ya, menjadi gumpalan tanah. Dari situlah dibentuklah manusia yang pertama yang bernama Adam, ya. Dan manusia yang kedua yang diciptakan daripada itu yaitu Hawa yang diambil dari tulang rusuk. Nah, jadi penciptaan ini jauh berbeda, sangat berbeda dari binatang. Jadi binatang tidak sama dengan Allah, ya, tidak sama dengan Allah. Jadi yang sama dengan Allah adalah manusia, ya, karena Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Untuk itu teman-teman sekalian, inilah jawaban kita dalam videonya yang bagian kedua ini. Dan mari kita melihat lagi videonya yang bagian ketiga. Doktrin Trinitas itu kalau saya bilang
tiga menjadi satu, satu menjadi tiga, atas Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berarti Tuhannya tiga, tiga menjadi satu. Ya, itu sangat membingungkan buat saya gitu kan. Di akidah saya sekarang ini dinyatakanlah Yesus Kristus itu adalah seorang nabi, bukan Tuhan. Karena pada saat dulu pun saya sudah meragukan Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Karena apa? Satu, dia dilahirkan ke dunia oleh seorang manusia. Kedua, di mana Yesus di saat umur 13 tahun dia menghilang dan dicari oleh orang tuanya atau ibunya itu Maria. Yesus berkata, untuk apa engkau mencariku sedangkan aku sudah berada di rumah Bapakku? Konotasinya adalah Bapakku. Yang kedua yang saya ragukan adalah di mana Yesus Kristus meminta dan berdoa. Itu yang membuat saya ragu. Kalau misalnya Yesus Kristus itu Tuhan, tentulah dia tidak akan berdoa kepada Tuhan. Ya, teman-teman sekalian, di videonya yang ketiga ini, yang menyatakan dan juga yang meyakini dia untuk pindah agama sehingga meninggalkan Kristen adalah yang pertama, karena dia bingung tentang Tritunggal, ya, Tritunggal Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini yang membingungkan dia sehingga dia meninggalkan Kristen. Yang kedua, teman-teman sekalian, dia tidak meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena yang pertama, Yesus itu dilahirkan oleh manusia, ya, dilahirkan oleh manusia. Dan kedua, Yesus juga pernah menghilang, katanya, ya, menghilang di Yerusalem, ya, ketika dicarikan oleh ibunya, dan dia berkata bahwa kenapa engkau mencariku, karena aku harus ada di dalam rumah Bapakku. Jadi konotasinya katanya adalah Bapakku, ya, ada Bapa di situ. Dan yang ketiga, karena Yesus berdoa. Kalau Yesus adalah Tuhan, kenapa Yesus harus berdoa kepada Tuhan? Ya, itu dia yang membuat dia meninggalkan Kristen. Nah, teman-teman sekalian, sangat disayangkan sekali karena ini sudah banyak sekali, ya, orang-orang Kristen, pendeta-pendeta, apologetik Kristen, YouTuber Kristen sudah memberikan penjelasan tentang Allah yang Tritunggal itu. Dan jika belum puas, nanti bisa melihat video tanpa ragi, ya, video tanpa ragi yang menjelaskan lebih detail tentang Tritunggal ini. Namun dalam kesempatan ini saya juga mengatakan bahwa dalam video-video saya juga saya sudah memberikan jawaban kepada Ustadz Miranda, ya, kepada Ustadz Miranda tentang Tritunggal ini. Jadi sebenarnya saya malas untuk membahasnya, teman-teman sekalian. Tetapi tidak masalah, kita memberikan jawaban singkat kepada mu'alaf ini, ya. Siapa tahu ketika dia menonton video ini dia bisa berpikir kembali. Nah, teman-teman, kenapa Tuhan itu disebutkan tiga pribadi dalam satu hakikat? Yang pertama, secara simpel adalah Allah, ya, ada pribadi Allah. Ini dia yang kita harus tahu. Yang adalah yang menciptakan langit dan bumi itu. Yang penting ada Allah, ya, yang dipercaya oleh Islam dan juga Kristen. Nah, yang pertama yang kita sadari di sini adalah bahwa Allah yang dikenal oleh orang Kristen, Allah yang punya firman. Allah yang punya firman. Dan firman itulah yang terus bersama-sama pada diri Allah, mendekat pada diri Allah. Makanya di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, Yesus ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi itu, ya, ada Yesus Allah, ya, yang telah menjadi manusia. Sang firman yang berasal daripada Allah, diutus oleh Allah, ya. Sang firman ini diutus oleh Allah untuk, ya, menyatakan kebenarannya kepada dunia. Itu dia. Dan yang ketiga, Allah punya roh, ya, punya roh yang disebut dengan Roh Kudus. Sehingga ada tiga pribadi. Pribadi Allah Bapa, pribadi firman yaitu Yesus Kristus, dan pribadi Roh Kudus. Nah, jadi saya mau sampaikan kepada mu'alaf ini dan juga kepada muslim yang lain yang masih bingung tentang Tritunggal. Saya mau tekankan buat kita semua, ya, dengarkan baik-baik. Allah kami tidak sama seperti Allah kalian, ya. Tidak sama. Kalau Allah kalian, ya, kalau kalian tidak percaya bahwa Allah punya firman, berarti Allah kalian pernah bisu. Dan jika kalian tidak percaya bahwa Allah kalian punya roh, ya, punya roh, maka Allah kalian pernah jadi patung, ya, jadi benda mati, ya, tidak hidup. Dia tidak disebut makhluk hidup lagi, ya. Kenapa? Karena tidak punya roh, ya, ibarat seperti kayu, meja, dan lain sebagainya, ya. Jadi
Allah kami tidak seperti itu. Karena Allah kami, Allah yang punya pribadi, punya firman, dan juga punya roh. Itu yang disebut dengan Allah Tritunggal. Tuhan Yesus memberkati teman-teman sekalian. Nantikan saya dalam video-video berikutnya. God bless you.